karena atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kekuatan. Sedangkan ibu kepala sakit tapi dia menyempatkan untuk bersama kita, ya. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang merupakan teladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan singkat saja. Yang pertama, terima kasih kepada SDN 37 Kendo yang cukup luar biasa di dalam hal penguatan SDM-nya, terutama penguatan SDM PTK-nya. Dia tidak mau tahu siang, pagi, malam itu tetap dia melaksanakan. Saya tetap update ya. Nah, sampai ibu kepala ini, Bapak Ibu, bukan saya yang mengusulkan, tetapi yang terpilih oleh BPMP. Jangan nanti lihat hanya itu yang didapatkan oleh ibu kepala, bukan nanti suatu saat yakin Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh ibu kepala ini nanti akan berimbas kepada kita. Dengan sendirinya program akan mengalir ke SD 37 Kendo. Nah, sekarang kan ibu kepala dipanggil menjadi narasumber, ya, implementasi kurikulum merdeka, bisa menggerakkan semuanya ini. Nah, ibu Nia, ibu Ana datang ke sini untuk belajar bersama. Sekarang tidak, Pak. Kalau ibu mau juga belajar di tempat lain, kalau ada kompel yang terbuka, langsung saja Bapak Ibu. Nah, dengan semakin banyak, kita tahu bersama ya, kita semua sekarang dipermudah, naik pangkat dipermudah. Dulu pakai biaya sekian-sekian, ya. Sekarang tidak ada, nol. Yang penting kemauan. Gimana caranya? Banyak berkolaborasi. Kata kuncinya hanya satu, kolaborasi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, penghargaan yang kami sampaikan juga, tolong Bapak tampan ini, setiap kegiatan SDN 7 Kendo difasilitasilah, kasihlah sertifikat yang nilainya setara di tanda tangan Pak Kadis setiap kegiatannya. Karena ini luar biasa ya. Bagi Bapak Ibu, kertas satu lembar itu memang tidak berharga Ibu, ya. Nah, jangan untuk harus masuk kelas harus dapat sertifikasi, nah, seperti itu ya. Tapi tidak di sini ya. Alhamdulillah dapat jam dan mau belajar ya. Nah, itu Bapak Ibu. Berbijaklah menggunakan media sosial atau media apa untuk kepentingan dan kemaslahatan kita. Kalau misalnya di media kita manfaatkan untuk belajar, oke, silakan. Kalau di media itu jangan sampai membuli, menghasut, ya. Biarkan semua ada. Kata kunci dari Bapak Direktur yang datang ke SDN 29 Tanjung itu, ketika Bapak Ibu mengajarkan, ini terutama yang masih muda ya, mengajarkan anak-anak itu dengan sepenuh hati dan ikhlas, insya Allah itu akan berimbas kepada anak atau cucu kita. Jam 2 masih mau belajar ya. Nah, bapaknya jam berapa Bapak selesai belajarnya itu? Ya, kalau saya mungkin jam 1 diparkir di pinggir jalan itu masih belajar, masih BMO, masih refleksi. Nah, itu ya, saya cepatkan waktunya. Nah, itu Bapak Ibu, belajar itu tidak ada batasnya. Mari sama-sama kita buka ya Bapak Ibu ya. Nah, makan anggur di SDN 37 Kendo rasanya manis. Hari ini hari Kamis. Bapak Ibu SDN 37 Kendo tetap semangat dan optimis untuk meraih mimpi manis. Pakai HP-nya untuk mengisi lisensi atau presensi yang ada di layar. Tentang pengalaman mengajar di dalam kelas. Kebetulan saya baru 1 bulan mengajar di sini. Ya, pernah mengajar di dalam kelas menggunakan metode PBL, ya, itu pemecahan masalah. Ya, di dalam proses cara mengajar pemecahan masalah tersebut kan memiliki 5 sintaks. Ya, yang pertama itu siswa diberikan orientasi masalah tentang suatu topik yang akan didiskusikan dalam yang akan diselesaikan melalui forum diskusi. Jadi dalam satu kelas itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Siswa diberikan pertanyaan pemantik dan dari situ kita bisa melihat siswa lebih aktif ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang kita berikan dari seorang guru. Kemudian dengan mereka melakukan diskusi, membahas apa yang sudah diberikan oleh guru melalui orientasi masalah di awal tadi, mereka bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga ketika di akhir pembelajaran ketika kita melakukan refleksi sebelum menutup pelajaran tersebut, mereka alhamdulillah sangat antusias dengan metode yang kita berikan. Terima kasih Pak. Iya, tepuk tangan yang sangat luar biasa Pak Ibu. Sebenarnya ini dulu Ibu Kepala yang akan jadi narasumber di kompelnya. Berbagi praktik baik bagaimana dia menggunakan model pembelajaran PBL ya, problem based learning. Nah,
hampir sama dengan dia, karena kurikulum Merdeka itu lebih cocok menggunakan PBL, PJBL, ya, Discover Learning, TPS, Soleh termasuk. Nanti Pak Dayat akan menambahkan dengan Soleh. Nah, betul sekali Bapak Ibu, PBL luar biasa. Terlihat sekali bahwa pada saat menggunakan model pembelajaran PBL, terlihat sekali menurut pengalaman Ibu tadi bagaimana proses aktifnya siswa kita, ya, dengan berbagi kelompok Ibu ya, dari kelompok besar ke kelompok kecil juga. Nah, artinya itu pengalaman yang sangat luar biasa. Boleh guru-guru yang lain menggunakan model itu. Nah, tapi kita harus kaji dulu, analisis dulu materi apa yang cocok pada model itu yang digunakan, ya. Nah, itu salah satu model. Iya. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya akan mencoba berdiskusi atau saling sharing pada Bapak Ibu tentang metode TPS namanya, bukan tempat pemungutan suara nih Bapak Ibu. Kebetulan waktu tahun berbeda ini. Nah, ini berbagai metode dan model pembelajaran yang menarik Bapak Ibu. Inquiry learning, penemuan ya, pada problem ini yang digunakan. Nah, Flipboard ini Pak Dayat sering menggunakan. Kita menggunakan classroom Pak Dayat. Ya, diberikan materi di luar jam sekolah melalui classroom. Bapak Ibu sudah menggunakan classroom di kelasnya? Ya, Anda mengenal classroom? Iya, kenal ya, tapi belum pernah menggunakan classroom. Nah, boleh itu dicoba Bapak Ibu. Sangat sederhana, luar biasa bagaimana komunikasi kita, diskusi kita di luar jam sekolah. Saya sering menggunakan, ada kelas saya itu namanya kelas mendarat, kelas 6B itu. Anak-anak itu kita pertama minimal kita mengajarkan pada siswa bagaimana menggunakan HP-nya itu secara efisien tanpa menggunakan banyak waktunya untuk bermain game. Nah, boleh kita isi-isi di classroom ini game yang edukatif, ya. Nah, saya juga sudah menciptakan aplikasi, masukkan di sini tentang materi-materi yang ada, misalnya materi tata surya. Ada, saya contohkan aplikasinya nanti. Terus yang terakhir, biar waktunya cepat selesai Pak Dayat, kita akan membahas tentang TPS ini. TPS ini hampir sama semua dengan metode model pembelajaran lain. Intinya kalau menurut pemahaman kami, model pembelajaran itu pasti akan melakukan siswa itu berinteraksi melalui diskusi. Nah, sebelum diskusi pastikan Bapak Ibu mengatur tata ruangan kelasnya yang senyaman-nyaman mungkin. Nah, itu yang akan memberikan keluasan Bapak Ibu bagaimana dalam proses belajarnya. Ini saya contohkan video saya menggunakan PJBL kalau nggak salah ini. Singkat. Ini salah satunya. Ini PJBL, ya benar. Melalui 8 sintaknya sama seperti model PBL tadi dengan 5 sintak ya Bia. Nah, siswa diberikan pertanyaan stimulus, ya, permasalahan. Nanti siswa akan memecahkan sendiri permasalahan itu dengan berbagi kelompok, ya. Nah, sama seperti model TPS ini, tapi model TPS ini dia akan menggunakan LKPD, ya, LKPD. Nanti kita lihat bersama Bapak Ibu. Nah, ini juga karena hari ini bukan kita proses diskusi nanti. Karena kita sama-sama belajar. Nah, PJBL ini sangat cocok untuk pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Ini termasuk PJBL. Nah, siswa sangat aktif sekali. Dia berani mengungkapkan ide-idenya dan berani. Awalnya ini pengalaman saya, siswa kadang ada yang tidak berani tampil di depan. Nah, kita berikan catatan, dia nulis, biar kita baca sendiri atau teman yang lain baca. Kadang dari pertama dia gak berani berbicara di depan, lama-lama kalau kita sering melakukan ini, mereka akan berani tampil Bapak Ibu. Itu contoh praktik baik saya. Nanti kita kalau ada waktu simulasikan padanya dengan Soleh apa segala nanti.
Baik Bapak Ibu. Nah, hari ini sudah ada di bayangan Bapak Ibu terkait metode TPS ini, sudah pernah Bapak Ibu baca atau melihat atau mendengar? Baru ya? Mendengar. Nah, metode TPS ini think artinya berpikir ya, baik. Kalau baik apa? Berpasangan. Kalau share berarti sharing. Kita saling sharing ini, berbagi. Nah, cukup singkat Bapak ini. Lihat TPS ini pembelajaran kolaboratif di mana pasangan siswa bekerjasama dalam menjawab pertanyaan atau pemecahan suatu masalah. Hampir semua model pembelajaran itu pasti memecahkan suatu masalah. Nah, fungsi sama seperti fungsi kombel kita. Setiap permasalahan yang ada dalam kelas, kita diskusikan di dalam kombel, menemukan suatu permasalahan dari ide-ide Bapak Ibu anggota komite itu. Nah, inilah salah satu fungsinya. Apa manfaatnya? Meningkatkan keaktifan dan fokus belajar siswa. Ya? Mereka tidak lagi ribut sana sini ganggu temannya. Terus meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa. Ini fungsinya luar biasa. Yang ketiga, melatih kemampuan bekerja sama atau berkolaborasi dan saling menghargai pendapat yang berbeda tadi. Nah, yang keempat terakhir, melatih keberanian dan kemampuan komunikasi peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya setelah mengaktifkan fokus, nah siswa akan menjadi lebih aktif, tidak terganggu dengan hal di luar proses belajar. Lebih tinggi daripada ide kita, Bapak Ibu. Nah, ini cukup sederhana. Ting berpikir sudah tadi, kita memberikan siswa untuk berpikir sendiri selama 5-10 menit lah dengan memberikan LKPD-nya. Tapi sesuai dengan topik atau tema yang kita akan ajarkan materi pada saat itu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tentunya pertama Bapak Ibu mengucapkan terima kasih banyak Bu Kepala dan tentunya Bapak Ibu guru yang ada di SD 37 Kota Kendo Kota Bima yang sudah memanggil Matadoho, memberikan kesempatan Matadoho untuk bersilaturahim dengan Itadoho. Tentunya seperti apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, Matadoho di sini bukan menggurui Itadoho, tapi kita saling berbagi. Karena memang Mata yakin, Mata ini paling senang kalau diajak-ajak seperti ini. Karena yang Mata yakini itu akan banyak pengalaman dan ilmu yang Mada dapatkan untuk Mada terapkan juga untuk diri pribadi seperti itu. Itu suatu hal positif yang bisa kita selalu laksanakan dan teruskan Bapak Ibu terkait dengan hal-hal pembelajaran seperti ini Bapak Ibu. Nah, menarik begitu di WA sama Ibu Kepala terkait dengan hal ini, tapi yang di highlight itu terkait dengan diskusi gitu. Padahal diskusi ini kan sebenarnya bukan hal yang asing buat kita Bu ya. Ya bahkan itu sering kita laksanakan. Cuman permasalahannya di sini yang perlu kita carikan jalan keluar kan. Tapi kadang diskusi yang kita laksanakan itu nggak efektif kan Bu ya. Tidak ada hasilnya gitu. Hanya untuk sekedar menyelesaikan jam pembelajaran dan mana metodenya gitu. Biasanya kan seperti itu. Nah itulah sebenarnya tujuan kita kegiatan hari ini tuh untuk mencari, kita sama-sama cari jalan keluar. Kok diskusi yang saya lakukan di kelas ini kok nggak efektif ya? Siswa ini tetap aja dia sibuk dengan keadaannya atau kesibukannya sendiri. Kau tuh kelompoknya nambah HP itu lah kita harus carikan solusi loh. Kalau berbicara teori bisa kita baca gitu, bisa kita cari tahu. Kira-kira makanya kita gali itu sekarang. Apa permasalahannya? Apakah permasalahannya itu ada di guru? Apakah permasalahannya memang siswanya yang sakit gitu? Kalau sudah kita lihat dan ketahui sakitnya itu yang siapa gitu, kita bisa coba obati gitu. Itulah ya, kalau siswa ya kita cari obati siswanya. Kalau memang kita sebagai guru yang sakit ya kita harus sadar diri juga gitu. Jangan terlalu ego untuk menjadi guru Bapak Ibu. Baik itu Bapak Ibu, salah satu hal yang disampaikan tadi oleh Bapak itu terkait dengan TPS Bapak itu think pay share tadi sudah dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Kepala. Jadi simpel aja sebenarnya. Yang pertama think itu ya bagaimana siswa itu berpikir dan mengeluarkan ide terkait dengan permasalahan yang kita bawa. Nah permasalahan itu jangan bawa permasalahan rumah tangga Bapak Ibu ya.
bahwa masalah materi pembelajaran Bapak ya, aina masalah rumah tangga calon-calon kau diskusi anak-anak itu nggak akan selesai Bapak Ibu. Kemudian setelah mereka menyampaikan, mereka saling share atau berbagi dengan pasangannya gitu. Nah setelah itu mereka share ke kelompok besarnya seperti itu. Itu gambaran umumnya kalau TPS Bapak Ibu. Nah yang di sini Bapak Ibu, yang bagian mata itu mata bawahnya itu soleh. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah dengar tentang soleh Bu? Baru ya, baru dengar Bu. Itu kenapa? Dari suara Pak. Soleh, kalau saya itu menjual, kalau Sule itu artis. Sekarang kita soleh Bu. Jadi ada, ini sama aja kayak TPS tadi, dia itu model gitu. Bapak Ibu ngerti nggak sih perbedaan model sama metode? Metode kan ada metode pembelajaran, ada model pembelajaran, gitu kan? Bapak Ibu paham nggak perbedaan metode sama model? Paham Bu? Gimana bisa disampaikan Bu? Kalau metode kan kayak gini, diskusi kelompok. Kalau model kan kayak tadi PBR, PJPR, karena modelnya. Ya metodenya pembelajaran diskusi kelompok, ceramah itu kan. Iya, maksud Mada tuh ya, itu kan jenisnya, jenis metode, jenis modelnya. Maksud Mada tuh apa sih yang membedakan metode sama model ini apa gitu? Oh, yang membedakan Jenis, kalau metode itu langkah-langkah. Metode itu langkah, terus model Jenisnya. jenis. Langkah-langkah sama jenis beda ya Bu? Gimana Bu? Yang membedakan itu sintaksnya. Sintaksnya. Jadi ada langkah, kalau di model itu dia langkah-langkah yang berurutan. Kalau metode Kalau metode itu nggak perlu berurutan. nggak perlu. Tapi di metode ada sintaksnya sih. Ada sintaksnya nggak metode? kalau metode tidak ada. Tidak ada. Nah sekarang gini, bukan Madani, tapi bapak ibu yang tahu dong, gitu. Apa namanya? Jenis-jenis metode pembelajaran apa aja Bu selain diskusi? Ada yang tahu? Demonstrasi, ceramah, bercerita, tanya jawab. Metode itu Bu. Kalau model kan tadi seperti yang ditayangkan itu ya. Nah, Soleh juga kayaknya model deh. soal itu model ya. Nah, sebelum kita masuk ke soal ini Bu, Mada ingin menggali kemampuan literasi Bapak Ibu sekarang. Mada ingin Mada ingin mendengar suara Ibu yang ini. Bu, enggak yang sampingnya Bu. Mada tertarik sekali soalnya warna jilbabnya itu. Ibu bisa ke depan Bu, bisa bersama Mada di depan. Nah, soalnya dari tadi kokoh terus ya. Ibu bisa pegang mic Bu, bisa pegang mic, bisa. Ibu lihat gambar ini Bu. Ibu bisa nggak menceritakan apa yang mau Ibu ceritakan terkait dengan gambar depan Bu? Bebas saja. Terkait dengan gambar yang saya lihat di depan, bahwa gimana siswa itu memiliki minatnya tersendiri, maksudnya memiliki kegiatannya masing-masing di situ, atau kegiatannya menjelajah atau berpetualangan. Ibu tahu dari mana kalau dia menjelajah Bu? Dilihat dari tongkat yang dipegang ya, Siapa tongkatnya, tahu dia orang buta. Iya kan? Ya, banyak kostumnya ini. Ya. Kostumnya emang kenapa kostumnya Bu? Ada nggak dia tulis penjelajah di sini? Dilihat dari pakaian. Kode pakai CC kayaknya nih. Nah, maksudnya ini salah satu cara kita untuk memancing proses pembelajaran kelas dulu Bu. Iya. Itu kan? Intinya bagaimana kelas kita tuh bisa hidup aja. Siswa itu kan kita menampilkan gambar ini kan kita sudah bawa masalah ini gitu. Padahal ini sudah jelas, tapi kita pancing-pancing aja gitu. Lanjut Bu. Ada narasumbernya. Oke. Kira-kira Mata tertarik sama jawaban, tapi nanti Mata tanya lagi Bu ya. Lanjut Bu. Ini proses analisis. Iya. Tadi Ibu jawabnya kan apa tadi Bu? Ya, menjelajah. Jelajah. Kemudian Pencarian. Iya, pencarian sesuai dengan minatnya masing-masing. berarti gitu. Ibu Melakukan hanya penelitian. membungkus pendapat Ibu hanya dalam ruang lingkup yang 5 orang ini saja.
Iya kan? Iya, Sedangkan sama di gambar ini ada gunung, ada pohon, lurus dan juga kan sebagainya. bisa dilihat juga dari pemandangannya Ah, juga dari pemandangannya. bahwa itu kan posisinya lagi di padang atau di gunung. Oh, dari Berarti padang. iya kan ada gunung, ada tebing-tebing di belakang kan itu Emang menunjukkan kalau di bahwa padang mereka itu itu lagi menjelajah atau melihat-lihat. Oke. Ada Cukup Bu. pohon, ada pohon. Mungkin seperti itu. Tepuk tangan dulu dong. Maka Bu, minta izin Bu ke depan Bu. Maka tertarik sama jawaban kita terkait dengan adanya mata di sini. Nah, kenapa Ibu langsung memperhatikan atau ada mata di sini? Kira-kira Mada ingin bertanya ke kita tuh, kenapa mata harus ada di sini? Kan Bapak suruh mengamati gambar yang ada. Jadi kan secara keseluruhannya gambar yang ada itu termasuk Bapak Nah, makanya narasumber. Mada tanya kembali ke kita, kira-kira kenapa harus ada gambar mata di sini? Mungkin dengan metode penyampaian metodenya mungkin. Karena pada yang menciptakan Metode. model pembelajaran soleh. Enggak Bu, bukan Mada. Ini solid ditemukan sama orang India Bu. Isi dari penyampaiannya tentang soleh dengan narasumbernya Bapak sendiri mungkin. Oh, berarti ya maksud Ibu tuh Mada ada di sini karena sebagai narasumber. Iya. Kan simpel aja sebenarnya jawabannya. Iya. Bu. Oke, terima kasih Bu. Pemandu kayaknya pemandu anak-anak. Oke, berikan aplaus dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Kita masuk ke dalam kelas Bapak Ibu. Kita hanya membawa gambar satu lembar aja, kita bisa memancing dengan seperti ini saja, itu sudah membuat kelas kita itu hidup. Bisa juga misalnya kalau kita kaitkan dengan ini yang mana diskusi, ya tinggal kelompokkan, kita kasih gambar. Coba kamu analisis gambar ini, apa sih yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa sih alasan, itu bisa nanti suruh presentasi. Kan yang jelas kan kita belum kasih arahan nih anak-anak nih kaitan dengan gambar yang kita bawa ini gitu kan. Setelah mereka presentasi baru kita gabungkan, ini maksud gambar ini seperti ini loh. Itu kalau kita kaitkan dengan proses diskusi loh gitu ya. Jadi ada gambaran Bapak Ibu ya kaitan sebenarnya anak-anak itu kenapa proses diskusi kita itu kadang tidak efektif, karena memang kita masuk bagi kelompok. Ini ada soal, kerjakan, cari jawaban dan sebagainya. Itu terkadang anak-anak itu membosankan ya, terasa membosankan karena memang nggak ada aktivitas selain proses seperti itu saja yang biasa dilaksanakan. Makanya diselingi saja dengan proses-proses kayak tadi. Nah, yang Mada apa ya istilahnya Mada ajukan tadi kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan itu ada kaitannya juga dengan yang model soleh ini Bapak Ibu. Izin lanjut next ya Bapak. Lanjut karena waktunya. Nah, okay, next. Ini pengertian lanjut Bapak. Ya, ini pengertian soleh Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak. Lanjut sekali lagi. Oke, ini kepanjangannya. Jadi soleh itu merupakan kepanjangan self organized learning environment. Self, ikuti Bapak Ibu ya. Self organized learning environment. Ada yang tahu artinya Bapak Ibu? Kalau self itu apa? Ya? Sendiri. Biasa selfie ya Bu. Kalau organize? Mengorganisasikan. Kalau learning? Belajar. Environment? Nggak tahu. Lingkungan. Berarti kalau kita satukan artinya berarti soleh itu apa sih Bu? Kan ada sendiri, ada mengorganisasikan, ada belajar, ada lingkungan. Belajar sama belajar organisasi di lingkungan. Gimana Bu? Gimana? Bersama dengan organisasi di lingkungan sendiri. Bersama dengan organisasi di lingkungan sendiri. Ngapain Bu? Pergi demo. Belajar. Wah, belajar organisasi dengan lingkungan Bu. Wah, bahaya ditersesat nih. Coba Bu, coba kira-kira kan ada self itu artinya sendiri, organize itu mengorganisasikan, kemudian learning itu belajar, kemudian environment itu bisa lingkungan, bisa mengembangkan dan sebagainya. Kira-kira gimana Bu?